Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para audiens sekalian. Perkenankan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar regresi. Salah satu materi di mata kuliah statistik ya. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membawa para audiens untuk memahami atau mendapatkan tujuan pembelajaran sebanyak 6. Yang pertama adalah mampu memahami perbedaan antara korelasi dan juga regresi. Yang kedua, nanti para audiens juga diharapkan mampu memahami perbedaan antara regresi linear sederhana dan juga regresi linear berganda. Yang berikutnya nanti juga diharapkan mampu untuk memahami asumsi dasar di uji regresi. Yang berikutnya, yang keempat, yakni mampu menguji regresi linear sederhana melalui langkah-langkah pengujian statistik, tentunya menggunakan SPSS. Yang kelima, nanti juga diharapkan mampu menginterpretasi hasil pengujian regresi linear sederhana. Dan yang terakhir, yang keenam, nanti diharapkan mampu melaporkan hasil regresi linear sederhana melalui format American Psychological Association atau APA. Nah, mari kita menuju pada pembahasan yang pertama. Apa beda antara korelasi dan regresi? Mungkin kita mungkin beberapa orang mengatakan bahwa korelasi atau regresi itu beda, tapi tidak tahu persis di mana letak perbedaannya, gitu ya. Apalagi ketika melakukan atau merancang riset, kadang kita sedikit ragu mungkin, apa kita menggunakan korelasi atau menggunakan regresi. Nah, perbedaan yang pertama yang paling mendasar itu adalah pada simbolnya. Biasanya pada pelaporannya, secara statistik atau notasi statistik, itu untuk korelasi menggunakan R, baik R besar atau R kecil. Dinamakan biasanya korelasi atau koefisien korelasi. Kalau regresi itu biasanya menggunakan yang namanya beta, ya. Atau kalau di simbol untuk bahasa Yunani itu menggunakan simbol seperti B, tapi sedikit berbeda ya. Dan itu biasanya disebut sebagai koefisien regresi terstandar. Atau dalam bahasa Inggris biasanya disebut standardized coefficient regression. Nah, pada jenis yang lain biasanya juga regresi itu bisa disimbolkan dengan huruf B kecil atau B besar juga bisa. Ini biasanya untuk melaporkan khusus koefisien regresi yang tidak terstandar. Nah, selain perbedaan di antara dua simbol, secara umum juga jenis-jenisnya juga berbeda. Seperti di korelasi mungkin umumnya kita mengetahui ada yang namanya korelasi Pearson atau korelasi Spearman Rule. Kalau di regresi itu mungkin yang pernah mendengar ini ada yang namanya regresi linear sederhana, regresi linear berganda, kemudian juga ada regresi model mediasi, moderasi, sampai polinomial dan seterusnya. Tujuannya, nah ini yang mungkin bisa membedakan dengan baik ya. Apa sih tujuan di antara dua pengujian ini? Secara statistik, pengujiannya ini untuk korelasi bertujuan untuk mengetahui arah, baik itu arah yang positif atau negatif, dan besar hubungan antar dua variabel. Kalau arah positif kan semakin besar X, semakin besar Y. Tapi kan kalau arah yang negatif berarti semakin besar X, semakin rendah Y. Atau sebaliknya, ya. Perbedaannya untuk regresi itu khusus mengetahui tentang prediksi dari IV atau saya sebut biasanya sebagai independent variable terhadap DV, ya. Biasanya sih pada judul-judul penelitian bisa menggunakan kata pengaruh atau peranan gitu ya. Nah, seperti tadi tujuannya untuk prediksi, maka tentu nanti hasilnya adalah untuk memperkirakan atau memprediksi setiap kenaikan X, nanti Y-nya berapa naiknya gitu ya. Jadi setiap X-nya naik, berapa Y-nya juga akan naik. Nah, ini kan cukup berbeda dengan korelasi. Kalau korelasi itu hanya hubungan
Kalau regresi sudah masuk kepada yang namanya prediksi. Nah, biasanya korelasi dilaporkan pada hasil-hasil pengujian statistik itu lebih dulu dibandingkan regresi ya. Jadi korelasi dulu baru regresi. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau di jurnal-jurnal ilmiah biasanya untuk korelasi itu sebagai analisis tambahan untuk melengkapi uji regresi, atau mungkin juga nanti kalau misalnya uji untuk menguji alat ukur, biasanya korelasi antar alat ukur ya. Jadi hanya sebagai tambahan. Tapi untuk di regresi, itu pada jurnal-jurnal ilmiah biasanya dia sering digunakan sebagai analisis utama penelitian. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan fokus pada dua saja nanti, regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Baik, selanjutnya, nah di sini ada salah satu contoh artikel jurnal penelitian regresi, salah satu riset saya. Kalau nanti sempat melihat di artikel ini, nanti silakan dicari dengan judul yang bisa lihat di layar. Artikel di sini itu melaporkan korelasi dulu ya, korelasi antar variabel. Dan nanti setelah korelasi antar variabel sudah dilaporkan, maka nanti dilaporkanlah tentang hasil regresi. Nah, bisa dilihat di samping kanan layar. Di bagian atas ini adalah hasil regresi. Nah, kalau di sini tadi kita bicara tentang beta. Nah, ini beta nih. Ini beta dan ini besarnya 0,588. Standar error, nilai T, dan nilai signifikansi. Nah, dan seterusnya. Di sini ada beberapa laporan hasil regresi ya. Nah, inilah yang mungkin bisa lebih menjelaskan tentang perbedaan penggunaan korelasi dan regresi. Nah, tentu juga ini kalau saya harus jelaskan lebih lanjut sedikit ya, bahwa sebenarnya di artikel ini hanya dia menggunakan uji yang namanya Structural Equation Modeling ya, atau SEM. Nah, jadi salah satu laporannya itu juga melaporkan tentang hasil korelasi antar variabel di awal pelaporannya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, kita masuk kepada perbedaan antara regresi linear sederhana dan juga regresi linear berganda. Pada perbedaannya yang pertama, yang paling utama ini tentu ya, bahwa regresi linear sederhana itu hanya menguji satu variabel independen, atau saya sebut biasanya IV ya, atau X, juga bisa disebut dengan variabel X. Satu saja variabel X-nya terhadap variabel Y. Nah, dan Y-nya juga biasanya satu saja. Bedanya dengan regresi linear berganda, itu biasanya untuk independent variable atau variabel bebas, itu bisa lebih dari satu. Ya. Dan ini diregresikan terhadap satu variabel dependent atau variabel terikat. Jadi, tujuannya kalau kita lihat dari penjelasan pertama ini, bahwa sebenarnya untuk regresi linear sederhana itu hanya memprediksi apakah satu IV ya, itu bisa menjelaskan DV. Sedangkan pada regresi linear berganda itu menjelaskan apakah EV1, IV2, IV3, EV4 dan seterusnya. Itu bisa memprediksi DV ya. Nah, tentu juga kita harus pahami bahwa di tiap uji statistik umumnya itu ada prasyarat-prasyarat ya. Tapi di sini saya cuma menyampaikan beberapa syarat untuk yang biasanya dilakukan pengujian ya. Di samping itu juga secara metodologi kan juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika menggunakan uji regresi linear. Nah, untuk di linear sederhana itu sebenarnya kalau menurut Andy Field ya, itu syaratnya itu tidak jauh berbeda dengan regresi linear berganda. Tapi juga ada beberapa ahli yang lain juga menjelaskan bahwa sebenarnya untuk di regresi linear sederhana itu syaratnya itu umumnya ada dua yang paling utama, yakni uji normalitas dan uji linearitas. Kalau normalitas kan untuk mengetahui apakah data itu berdistribusi normal.
Kalau linearitas, kita ingin mengetahui apakah variabel X itu mempunyai arah yang linear terhadap Y. Gitu. Sedangkan di uji regresi linear berganda, itu biasanya mensyaratkan seperti tambahannya ada 3, misalnya uji multikolinearitas, kemudian heterokidaktisitas, dan yang terakhir autokorelasi. Nah, tentu nanti kita pada kesempatan saat ini, kita ketika nanti akan melakukan praktikum, kita akan mungkin langsung menguji regresi saja ya, karena nanti untuk uji normalitas, linearitas mungkin bisa kita lihat di video-video lainnya. Nah, kita lihat pada contoh. Pada contoh, di sini ada salah satu riset misalnya untuk menguji peranan kecerdasan emosi terhadap perilaku pro-lingkungan. Nah, kalau teman-teman bisa perhatikan di sini, ya, bahwa sebenarnya variabelnya cuma ada 2, yakni 1 IV, 1 DV, gitu ya. Ada 2 variabel. Variabel IV, nah, kira-kira apa ya variabel IV-nya ya? Menguji peranan kecerdasan emosi terhadap perilaku pro-lingkungan. Nah, untuk IV-nya itu adalah kecerdasan emosi. Sedangkan DV-nya itu adalah perilaku pro-lingkungan. Pada contoh yang kedua, yakni regresi linear berganda. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa tujuannya yakni menguji peranan antara ya, kecerdasan emosi dan usia terhadap, nah jadi kan ada 2. Nah, ada 2 IV terhadap perilaku pro-lingkungan. IV satunya itu adalah kecerdasan emosi ya, seperti contoh yang sebelumnya ya. Dan IV 2-nya itu adalah usia atau umur ya. Dan yang berikutnya DV-nya itu adalah perilaku pro-lingkungan. Nah, inilah yang mungkin bisa sedikit lebih jelas membedakan bahwa pada regresi linear berganda itu punya lebih dari 1 variabel independen atau variabel bebas. Kita lanjutkan. Nah, tentu kita harus memahami juga rumus regresi. Kalau yang saya tampilkan berarti pada kesempatan ini pada regresi linear sederhana. Ya. Jadi pada regresi linear sederhana itu kurang lebihnya ada rumus yakni Y sama dengan A plus BX plus E. Saya jelaskan satu-satu. Seperti yang kita mungkin ketahui pada slide yang sebelumnya juga, untuk Y itu adalah variabel dependent ya, atau DV. Berarti variabel yang diprediksi oleh IV atau X kita. Yang berikutnya ada B. B itu ya bisa diartikan beta ya. Beta itu adalah koefisien dari X. Jadi koefisien dari X. Dan itu bisa disebut juga sebagai slope atau kemiringan garis regresi. Artinya ini seberapa besar perubahan Y untuk setiap perubahan 1 unit X. Nah, ini yang penting ya. Jadi perubahan X setiap nanti X-nya ini naik, perubahan Y ketika nanti X-nya ini naik gitu. Nah, X tadi di rumus atas itu ada A plus BX. X-nya itu adalah berarti variabel IV kita ya, atau independent variable. Berarti yang memprediksi si Y atau dependent variable. E itu adalah error, berarti kesalahan dalam memprediksi nilai Y. Kita lihat pada gambar di samping. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, pada gambar yang paling atas, tadi kan kita bicara tentang slope atau kemiringan. Nah, kemiringan seperti apa sih yang menunjukkan regresi yang tinggi atau yang regresi yang kuat? Maka itu bisa kita lihat pada gambar yang di tengah yang di sini. Nah, ini adalah untuk regresi yang mempunyai kemiringan yang sempurna. Nah, ini sangat miring ya. Nah, kalau yang ini miring tapi nggak terlalu sempurna gitu ya. Tapi kalau yang ini nih, yang ujung, zero ini artinya dia tidak punya hubungan yang regresi, nggak miring, dia malah datar gitu ya, dia malah datar. Nah, seperti pada gambar awal di sini ada miringnya arah ke kanan, ada miringnya arah ke kiri. Apa ini maksudnya? Nah, kita lihat pada bagian gambar bawah.
Kalau teman-teman bisa lihat di bagian bawah di sini ada positive slope. Artinya apa positive slope? Berarti kurang lebihnya kalau positif ini adalah hubungan atau regresi yang positif, koefisien regresi yang positif. Artinya kalau kita tarik garis ya, tarik garis, semakin tinggi X, ini kan nilai X ya, di bawah sini nilai X. Semakin tinggi nilai X, maka semakin tinggi juga nilai Y. Inilah yang disebut sebagai arah hubungan yang positif. Ya, kalau dikorelasikan arah hubungan yang positif. Di regresi juga demikian. Juga ada mempunyai arah hubungan yang positif ya, atau koefisien regresi yang positif. Nah, semakin terendah X, semakin terendah juga Y. Nah, ini di sini nih. Kalau yang rendah di sini ya. Kalau kita anggap di sini sebagai nilai 0. Gitu ya, nilai 0. Nah, sebaliknya ketika garis miringnya ini arah ke kiri ya, seperti yang di tengah, ini disebut sebagai negative slope. Apa penjelasannya? Kalau kita juga anggap di sini sebagai titik 0, maka semakin tinggi X, berarti sini ya, semakin tinggi X, maka semakin rendah Y-nya. Y-nya berarti di sini. Nah, pertemuan antar titik di tiap skor ini disebut sebagai garis ya, garis regresi. Semakin banyak titik-titiknya berada di sekitar sini, maka semakin bagus regresinya. Nah, tapi nanti ketika kalian ketemu pada uji regresi, tapi misalnya garisnya menyebar ya, misalnya nyebar kalau kita anggap begini ya, ini yang 0 ya. Ini kita anggaplah begini misalnya sebarannya gitu ya. Nah, dia mungkin nilai-nilainya menyebar di sekitar bulatan sini. Maka bisa jadi nanti garisnya tidak terlalu miring seperti yang sempurna ini. Nah, inilah penjelasan tentang rumus regresi dan juga kita menjelaskan tentang positive slope dan juga negative slope. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita sudah menjelaskan tentang rumus regresi. Berarti kita harus pahami juga tentang koefisien regresi. Seperti tadi teman-teman bisa lihat juga di rumus sebelumnya, yakni A plus BX plus E. A adalah intercept. Nah, intercept ini adalah titik potong antara satu garis dengan sumbu Y. Biasanya, ini nilai rata-rata Y saat nilai X itu adalah 0. Nah, ini Y-nya, ya ini Y ya, ini nilai Y. Saat X-nya itu adalah 0, berarti di sini nih. Ini ada nilai A. Nah, ini nanti nilai A. Ya, ini nanti nilai A. Nah, berikutnya, apa itu slope? Slope itu adalah kemiringan garis. Semakin miring itu semakin bagus regresinya. Ya, semakin tinggi regresinya, semakin kuat regresinya. Jadi, kalau kemiringan garis artinya seberapa besar nilai kontribusi X atau sumbangan X terhadap Y. Nanti kita lihat rata-rata penambahannya, rata-rata pengurangannya setiap Y, dan nanti ketika X-nya itu naik, gitu ya. Maka ini yang disebut dengan slope. Ya, ini kan kalau kita ini kan 1 unit ya naiknya ya, 2 ke 3 1 unit, maka ini adalah slope-nya, gitu. Ini slope-nya. Ini yang disebut dengan nilai B. Ya, nilai B. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat nih, kalau yang regresinya itu, kan kalau regresi itu bernilai dari 0 sampai 1 ya. Jadi regresi dari 0 sampai 1. Kalau regresi yang nilainya itu sempurna, 1, maka semuanya itu berada pada titik yang sama. Dan itu semuanya berarti satu garis. Maka ini disebut sebagai regresi yang sempurna. Tapi tidak mungkin kita mendapatkan regresi yang sempurna. Ya. Nah, mungkin kalau kita mendapatkan ya regresi yang mendekati 1 lah gitu ya. Nah, ini mungkin regresi yang mendekati 1 nih. Kalau kita ambil garis, nggak semiring ini garisnya ya. Agak sedikit mendatar gitu. Nah, ini juga contoh regresi yang kuat, tapi regresi yang minus. Atau tadi kita sebut sebagai negative slope. Dan ini adalah regresi yang tidak ada berhubungan ya. Tidak ada berhubungan. Jadi lemah lah gitu regresinya. Kita lanjutkan. Nah, apa kriteria penilaian regresi? Tapi sebelum kita pahami tentang kriteria penilaian regresi, kita harus pahami dulu bahwa istilah yang digunakan pada hasil uji regresi
Itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah signifikansi. Berarti kita harus menjelaskan dulu ya. Apakah ada peranan yang signifikan? Oh, berarti menggunakan istilah peranan. Jadi kalau saya coba klasifikasikan ya, untuk di regresi itu umumnya menggunakan biasanya itu bisa menggunakan kata memprediksi atau bisa menggunakan kata memengaruhi atau bisa juga menggunakan kata berperan atau berhubungan ya. Tapi yang umumnya mungkin memprediksi ya. Memprediksi. Nah, kriteria untuk mengetahui apakah nilai regresi itu kuat atau tidak, itu yang pertama melalui R-square atau R kuadrat ya. Jadi R kuadrat itu berkisar dari 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 semakin kuat. Istilahnya itu adalah persentase dari varians nilai Y yang dijelaskan untuk mengetahui nilai X. Berarti besar kontribusinya lah gitu ya. Mungkin kalau kita baca-baca di buku atau baca-baca di laporan artikel jurnal ilmiah itu sumbangan kontribusi ya, itu juga bisa disebut sebagai R-square. Yang kedua ada yang namanya SEB atau standar error yang dinilai dari nilai B. B tadi ingat ya, B tadi. Nah, B itu biasanya menggunakan nilai uji T. Nilai uji T bisa umumnya berkisar antara plus minus. Jadi bisa nilainya tadi kan karena regresi itu kan bisa slope-nya miring yang positif atau bisa miring yang negatif gitu. Maka ini bisa plus minus. Jadi plus minus 1,96 atau ada juga yang mengatakan di atas 2,0 untuk nilai T-nya. Gitu ya, nilai T-nya. Nilai T itu menjelaskan tentang signifikansi statistik untuk pengaruh parsial atau sendirian. Kalau parsial itu sendirian ya, dari X terhadap Y. Kemudian nilai F itu adalah untuk menguji signifikansi statistik dari persamaan regresi secara keseluruhan atau simultan atau bersama-sama ya, bisa juga bersama-sama. Jadi menguji nilai F biasanya umumnya itu lebih besar dari 4,0, tapi juga bisa menggunakan nilai T atau nilai F tabel, sorry ya. Kalau yang sebelumnya itu bisa menggunakan juga nilai T tabel. Jadi atau F tabel. Tapi untungnya kalau di SPSS bisa langsung keluar hasilnya ya. Jadi dia langsung memutuskan bahwa ini punya peranan yang signifikan atau tidak. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengantar regresi ya. Untuk setelah ini kita akan mencoba menganalisis data statistik menggunakan regresi linear sederhana.